Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Muti Ditara dengan NIM 2330308030004 dari Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas biokimia yang berjudul metabolisme kolesterol. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Metabolisme kolesterol adalah proses pengolahan dan pengeluaran kolesterol oleh tubuh manusia. Kolesterol merupakan senyawa lemak yang dibutuhkan dalam tubuh untuk melindungi saraf, membuat membran sel, dan menghasilkan hormon tertentu. Kolesterol dibuat oleh hati dan juga dipasok dari makanan, terutama produk hewani. Kolesterol total merupakan total keseluruhan lemak darah yang beredar dalam tubuh manusia dan dapat ditemukan dalam sel darah merah, membran sel, dan otot. Kolesterol sesungguhnya merupakan zat yang penting bagi tubuh. Namun ketika kadar berlebih pada darah akan memberikan efek buruk pada jantung dan pembuluh darah. Kolesterol, terutama kolesterol LDL, bersifat aterogenik atau mudah menempel pada dinding sebelah dalam pembuluh darah. Saat kadar kolesterol tinggi, semakin besar risikonya untuk menyebabkan aterosklerosis dan memicu penyakit jantung koroner. Yang kedua adalah rumusan masalah, yaitu rumusan masalah yang pertama adalah apa pengertian metabolisme kolesterol, kedua, apa saja gangguan yang terjadi pada metabolisme kolesterol, yang ketiga, apa peran kolesterol dalam tubuh. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, mengetahui pengertian metabolisme kolesterol, kedua, mengetahui apa saja gangguan yang terjadi di metabolisme kolesterol, ketiga, mengetahui peran kolesterol dalam tubuh. Lanjut ke pengertian metabolisme kolesterol. Kolesterol adalah zat penting yang berperan sebagai prekursor dari berbagai jenis steroid dalam tubuh, termasuk kortikosteroid, hormon seks, asam empedu, dan vitamin D. Kolesterol berasal dari metabolisme hewan dan dapat ditemukan dalam makanan yang berasal dari sumber hewan seperti daging, hati, otak, dan kuning telur. Sebagian besar kolesterol di tubuh disintesis secara internal, sementara sisanya berasal dari makanan. Metabolisme kolesterol adalah proses yang terlibat dalam pengolahan dan transportasi kolesterol dalam tubuh. Metabolisme kolesterol dapat dibagi menjadi 3 jalur utama, yaitu yang pertama, jalur metabolisme eksogen, kedua, jalur metabolisme endogen, dan yang terakhir adalah jalur reversi kolesterol transport. Lanjut ke gangguan yang terjadi pada metabolisme kolesterol. Yang pertama, hiperkolesterolemia, di mana kondisi yang terjadi ketika kadar kolesterol dalam darah melebihi batas normal. Hiperkolesterolemia dapat menyebabkan aterosklerosis yang dapat mengakibatkan penyakit jantung koroner dan stroke. Yang kedua yaitu aterosklerosis, di mana penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah yang menyumbat aliran darah dan memicu komplikasi seperti penyakit jantung koroner dan stroke. Aterosklerosis adalah kondisi di mana plak lemak, kolesterol, dan zat-zat lain menumpuk di dinding arteri. Ini adalah bentuk penyakit arteri koroner dan merupakan penyebab umum dari berbagai masalah kardiovaskular, termasuk serangan jantung dan stroke. Prosesnya dimulai ketika lapisan dalam arteri rusak, biasanya akibat dari tekanan darah tinggi, merokok, tingkat kolesterol yang tinggi, atau peradangan. Zat-zat lemak kemudian mulai menumpuk di daerah yang rusak, membentuk plak yang dapat menyempitkan atau bahkan menutup arteri, mengurangi aliran darah dan oksigen ke jantung atau otak. Pada tahap lanjut, plak ini bisa pecah, menyebabkan gumpalan darah yang bisa menyumbat arteri dan menyebabkan serangan jantung atau stroke. Tindakan pencegahan seperti mengadopsi gaya hidup sehat, mengontrol tekanan darah dan kadar kolesterol, serta menghindari merokok dapat membantu mengurangi risiko aterosklerosis. Yang ketiga yaitu hipertrigliseridemia, di mana kondisi yang terjadi ketika kadar trigliserida dalam darah melebihi batas normal. Hipertrigliseridemia dapat menyebabkan aterosklerosis. Trigliserida adalah jenis lemak yang disimpan dalam sel-sel lemak tubuh. Peningkatan kadar trigliserida bisa menjadi faktor risiko untuk penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner dan stroke. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hipertrigliseridemia termasuk obesitas, diet tinggi karbohidrat atau gula, konsumsi alkohol berlebihan, dan diabetes. Pengobatan untuk hipertrigliseridemia sering melibatkan perubahan gaya hidup seperti diet rendah lemak dan karbohidrat sederhana, peningkatan aktivitas fisik, dan penghindaran alkohol, terkadang jika kadar trigliserida sangat tinggi. Selanjutnya ke peran penting kolesterol dalam tubuh. Kolesterol memainkan peran penting dalam fungsi tubuh manusia.
Salah satunya adalah membantu tubuh dalam memproduksi vitamin D dan beberapa hormon, seperti hormon korteks. Selain itu, kolesterol juga berperan dalam pembentukan jaringan sel dan beberapa hormon lainnya. Pentingnya kolesterol juga terlihat dalam perlindungan sistem saraf dan kontribusinya dalam pembuatan hormon seks. Tidak hanya itu, kolesterol juga berperan dalam membentuk dinding sel-sel dalam tubuh, memberikan struktur yang penting untuk menjaga integritas dan fungsi sel-sel tersebut. Dengan demikian, kolesterol tidak hanya memiliki peran sebagai lemak dalam tubuh, tetapi juga sebagai unsur kunci dalam berbagai proses biologis yang vital. Berikut ada beberapa referensi yang saya dapatkan dari materi yang saya carikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.